Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada hari ini, Sabtu 17 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1442 Hijriah. Pada acara pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah Durensawit II. Semoga acara ini dapat berjalan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam bila sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhirul zaman. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Durensawit II beserta jajarannya, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mufti. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Durensawit II beserta jajarannya, Ibu Hajah Endang Pujiastuti. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED. Yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 09+ beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal 76 Durensawit II beserta jajaran. Yang kami hormati simpatisan Muhammadiyah Aisyah Durensawit II serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam acara pengajian bulanan pimpinan cabang Muhammadiyah Durensawit II Jakarta Timur pada hari ini, pada pagi yang cerah ini. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, tausiah oleh narasumber. Kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara pagi ini, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dengan mengucapkan basmalah, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Irfan SPD. Kepada Bapak Irfan SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Irfan. Semoga beliau yang membaca serta kita semua yang mendengarkan mendapatkan berkah dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Cara yang ketiga yaitu sambutan, yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Duren Sawit II, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mukti. Kepada Bapak dipersilakan. Enggak, jangan dipasing. Udah. Ambil dilihat gambarnya, kalau kurang pas dipasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita tidak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam forum ini untuk mengikuti pengajian bulanan dari yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Duren Sawit II. Salam dan salam kita sampaikan pada teman kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam semoga tercurah pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kami hormati Pak Profesor Dr. Abdul Mukti MED yang telah berkenan untuk mengisi acara pada pagi hari ini.
Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Duren Sawit 2 dan pimpinan cabang Aisyah Duren Sawit 2, kepala sekolah SD 09 dan TK Aisyah 76, bapak-bapak wali murid dan bapak-bapak ibu sekalian. Karena undangan ini kita sebar ke seluruh DKI, jadi banyak sekarang dari luar juga pada bergabung. Saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian berkenan untuk hadir mengikuti acara pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita akan mendapatkan tausiah dari Bapak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti M.Ed, yang temanya adalah Muhammadiyah membangun peradaban Islam yang berkemajuan. Kita tanggal 8 Zulhijjah hari Senin besok itu Muhammadiyah berusia 112 tahun, tapi tahun Hijriah. Jadi sehari di Senin lusa itu adalah Milad Muhammadiyah yang ke-112. Tapi kalau dihitung dengan tahun Hijriah. Untuk itu malah kita dengarkan bersama tausiah beliau, karena menghadapi masa depan itu sangat penting bagi kita semua, sehingga kita perlu ada persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Abdul Mukti. Sebenarnya kan sudah kita undang berapa kali itu. Kita pengajiannya biasanya di Masjid As-Sakirin, Pak. Bukan Zoom ya. Sudah 2 kali dulu nggak jadi. Nah, sekarang ini dengan Zoom, alhamdulillah Pak Abdul Mukti berkenan hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mukti atas sambutannya. Memasuki acara inti kita pada hari ini, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti M.Ed. Beliau selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun tema pengajian pada hari ini adalah membangun peradaban Islam yang berkemajuan. Sebelum kita saksikan beliau, marilah sama-sama Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah kami kirimkan pada forum link di forum chat yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti M.Ed, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi fataha ni'ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah, sadaqallahu azim. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Mukti, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duren Sawit 2, Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Duren Sawit 2, Bapak dan Ibu-ibu, para pimpinan amal usaha, dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama 3 nikmat yang
paling utama. Yang pertama adalah nikmat imtak, nikmat iman dan takwa. Kemudian nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di majelis pengajian ini. Walaupun tadi Pak Mukti menyampaikan kita bertemu secara virtual. Ini tentu sesuatu yang menurut saya menunjukkan bagaimana Muhammadiyah ini secara cepat beradaptasi dengan perubahan. Kita berhadapan dengan new reality, sebuah realitas baru. Yang realitas baru itu karena terus-menerus kita lakukan dan kita beradaptasi, dia menjadi new normal, menjadi sesuatu yang normal. Awalnya kita agak gugup dan gagap setelah pandemi COVID ini melanda tanah air kita. Banyak hal yang harus berubah secara sangat tiba-tiba, tetapi dalam situasi itulah kemudian ada 3 hal yang menjadi penentu pada kelompok mana kita ini berada. 3 hal yang menjadi penentu itu adalah spiritualitas, kemudian yang kedua adalah intelektualitas, dan yang ketiga adalah kreativitas. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saya sering mengatakan dalam ungkapan yang agak milenial begitu, bagaimana arti pentingnya keimanan, how spirituality matters. Bagaimana keimanan itu menjadi penting. Yang kedua, how intellectuality matters. Bagaimana kecerdasan itu menjadi penting. 3, how creativity matters. Bagaimana kreativitas itu menjadi. Terus fotoin dong tuh. Kinsutin. Karena itulah maka selama 1 tahun pandemi COVID-19 ini kita bisa melihat distingsi. Distingsi itu artinya perbedaan yang sangat mendasar dan sangat teramati antara berbagai kelompok masyarakat. Yang dalam klasifikasi sederhana mungkin saya menyebutnya dengan 3 kategori. Yang pertama adalah kelompok, saya menyebutnya dengan kelompok rejeksionis. Kelompok yang berusaha menolak keadaan ini, tidak terima dengan keadaan ini, dan mencoba mencari-cari sebab dan mengkambing hitamkan mengapa keadaan ini terjadi. Nah, saya menyebutnya dengan kelompok rejeksionis. Nah, yang kedua itu adalah kelompok fatalis. Kelompok fatalis itu adalah kelompok yang dia pasrah saja dengan keadaan ini, bahkan kemudian tidak berusaha untuk bagaimana bisa bertahan dalam keadaan yang serba sulit ini dan menyerahkannya semuanya pada kehendak yang maha kuasa. Nah, kelompok ini tidak menyalahkan sana-sini, tetapi bersikap pasif saja terhadap keadaan dan tidak berusaha untuk mana bisa keluar dari persoalan-persoalan yang sangat berat ini. Nah, yang ketiga itu saya menyebutnya dengan kelompok progresif. Nah, kelompok progresif ini adalah kelompok yang dia melihat problem-problem yang ada itu sebagai sebuah realitas dan melihat permasalahan yang ada itu sebagai sebuah tantangan, dan kemudian dia berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari solusi atas berbagai problematika yang ada dengan kekuatan imannya, dengan kekuatan ilmunya, dan dengan kekuatan kreativitasnya. Inilah saya kira hal penting yang menurut saya bisa menjadi bagian dari titik awal untuk kita melihat di mana sebenarnya Muhammadiyah ini berada. Dan tentu kalau kemudian kita lihat bagaimana kiprah, bagaimana aktivitas, dan bagaimana langkah-langkah Muhammadiyah selama paling tidak 1 tahun terakhir ini, kita bisa melihat bahwa Muhammadiyah tetap istiqomah sebagai gerakan yang berkemajuan
gerakan yang banyak kalangan menyebutnya sebagai kelompok Muslim yang progresif. Nah, karena itulah maka banyak yang kemudian menilai Muhammadiyah ini sebagai cermin dari gerakan Islam yang sangat solutif dan sangat konstruktif dalam melihat berbagai macam persoalan. Beberapa saat yang lalu misalnya kita membaca di media sebuah lembaga survei yang menyebut Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang paling dermawan di Indonesia. Dan itu saya kira satu bukti bahwa kita ini hadir untuk memberi dan hadir untuk menjadi peminta-minta. Kita mengamalkan hadis Nabi, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Dan kita juga mengamalkan Al-Quran bahwa di antara ciri manusia yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa berderma dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa berderma walaupun secara ekonomi dia sangat sulit, walaupun secara ekonomi dia mungkin juga banyak permasalahan. Tapi itulah pembuktian ketakwaan kita. Kemudian juga banyak yang melihat bagaimana Muhammadiyah ini sangat aktif dalam memberikan layanan dan bantuan, terutama adalah kemanusiaan dan kesehatan. Seorang sahabat saya dari Australian National University dalam sebuah dialog yang diselenggarakan kemarin oleh Australia Indonesia Institute dengan para peserta IMAP, Australia Indonesia Muslim Exchange Program, sebuah program pertukaran pemuda Islam Indonesia Australia. Dia mengatakan bahwa Muhammadiyah ini peran-perannya sangat admirable. Dia pakai bahasa admirable. Menarik itu ungkapan yang dia pilih. Admirable itu adalah to admire, itu artinya mengakui, menyenangi sesuatu. Jadi kalau ada orang yang dia itu admiring, itu orang yang memang perilakunya sangat menyenangkan, dan dia menyebut bahwa selama kurun waktu yang terakhir ini Muhammadiyah tampil sebagai admirable Islamic movement, dia menyebut begitu. Gerakan Islam yang sangat admirable dengan langkah-langkahnya yang saya kira sudah bisa kita lihat bersama-sama. Bagaimana ketika Menteri Kesehatan datang ke PP Muhammadiyah, selain untuk silaturahim dan menyampaikan beberapa agenda, saya menyebutkan bagaimana Muhammadiyah melibatkan 80, waktu itu masih 81 rumah sakit yang kita libatkan untuk COVID ini. Begitu saya menyebut 81 rumah sakit, Pak Menteri langsung menyergah dengan pertanyaan, rumah sakit Muhammadiyah berapa Pak Segum? Langsung bertanya seperti itu. Dan saya menyebut rumah sakit bersama klinik-kliniknya itu ya lebih dari 500 Pak Menteri. Dan saya menyebut bahwa pada waktu itu sudah lebih dari 300 miliar anggaran yang kita sumbangkan untuk masyarakat dalam kegiatan itu, dan lebih dari 70.000 relawan yang terlibat dalam berbagai kegiatan. Sekarang saya mendapatkan laporan dari MCCC, alokasi yang sudah kita distribusikan untuk masyarakat itu lebih dari 1 triliun dan melibatkan lebih dari 83 rumah sakit di Indonesia, belum termasuk klinik dan relawan yang juga jumlahnya lebih dari 75.000. Ya, meskipun begitu tentu ini bukan berarti kita ria di dalam beramal, tetapi sekedar memberikan satu informasi dan sekaligus juga satu input betapa kita sudah berbuat sangat banyak. Nah, dari situlah kemudian kita melihat bagaimana organisasi ini sesungguhnya sangat ditunggu peran dan kiprahnya, dan sangat menjadi cermin bagaimana gerakan-gerakan keagamaan dan bagaimana lembaga-lembaga keagamaan itu berperan dalam mengatasi berbagai persoalan.
sebuah lembaga internasional misalnya melihat, termasuk WHO itu juga melihat bagaimana organisasi-organisasi keagamaan itu di Indonesia terlibat dalam penanganan masalah pandemi ini tidak sekedar pendekatan yang bersifat spiritual dalam hanya doa, tapi ternyata memberikan langkah-langkah konstruktif terutama dalam layanan kesehatan dan layanan ekonomi. Karena itu maka beberapa waktu yang lalu misalnya WHO juga memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah, apresiasi kepada MDMC, dan juga apresiasi kepada Muhammadiyah Tobacco Control, ya, sebuah lembaga yang dibentuk untuk bagaimana Muhammadiyah terlibat dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang sehat. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf belum menyampaikan kalau mungkin gambar saya agak ada cahayanya karena saya di belakang rumah sekalian berjemur, Pak Mufti. Saya di belakang rumah sekalian berjemur, dan juga kalau ada suara-suara burung itu saya di kebun di taman belakang rumah ini juga ada ya burung-burung yang kalau sedang santai gitu bisa kita dengarkan dan kita nikmati untuk mengisi waktu-waktu yang senggang. Karena itu mohon maaf kalau ada suara-suara burung yang masuk di dalam pengajian ini. Anggap saja ini musik pengiring aja. Anggap saja ini musik pengiring. Nah, karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, di usia Muhammadiyah yang sekarang ini sudah mencapai 107 tahun untuk ukuran tahun 109 tahun ya, insya Allah tahun ini untuk ukuran miladiyah, dan 112 tahun untuk hitungan hijriah. Tentu capaian-capaian itu perlu menjadi bagian dan menjadi sebuah kebanggaan kita, bahwa kita ini adalah organisasi yang besar, organisasi yang memiliki peran dan memiliki fungsi yang sangat penting dan sangat ditunggu oleh masyarakat. Nah, persepsi kita mengenai diri kita ini adalah modal untuk kita ini bisa melangkah lebih besar lagi, dan kemudian tidak kita justru malah terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang dia tidak memiliki kontribusi, tidak memiliki andil yang besar, bahkan andilnya mungkin hanya menimbulkan berbagai macam ketegangan dan kekacauan di masyarakat. Nah, inilah saya kira sebuah kesadaran psikologis yang penting bahwa Muhammadiyah ini punya modal sosial yang besar, punya modal moral yang besar, dan juga punya modal intelektual yang besar. Saya sering menyebut Muhammadiyah ini memiliki 5 modal penting. Yang pertama itu adalah modal spiritual, di mana kita ini bisa terus berbuat karena kita meyakini bahwa semua yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran agama Islam, dan semua yang kita yakini ini kita niatkan untuk mengharapkan ridho Allah. Itulah yang membuat kita senantiasa memiliki stamina, memiliki semangat, dan memiliki energi untuk berbuat banyak, bahkan berbuat lebih. Jadi berbuat banyak saja itu belum cukup untuk kita itu melaksanakan kebaikan, tapi kita harus berbuat lebih dalam melaksanakan kebaikan, tetapi juga tidak boleh berlebih-lebihan melampaui batas kemampuan. Karena beragama itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ada ghuluwun fil ibadah, tidak boleh ada berlebih-lebihan dalam beribadah, karena keinginan berlebih-lebihan dalam beribadah itu nanti bisa menimbulkan perilaku yang justru menyimpang dari agama. Misalnya menimbulkan bid'ah dan berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan dalam kita beragama. Nah, modal keimanan itu yang membuat kita ini tidak pernah merasa modal madul, gitu, betapapun kita ini banyak memberi. Justru kita meyakini dengan iman kita bahwa dengan memberi, dengan berbagi, insya Allah rezeki kita akan bertambah. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi itu, kita senantiasa optimistis bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Nah, inilah modal spiritual Muhammadiyah. Nah, yang kedua itu adalah modal sosial. Tadi saya menyebutkannya. Modal sosial itu adalah modal di mana Muhammadiyah ini memiliki nama baik, memiliki reputasi, yang itu menjadi bagian penting untuk kita ini berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi.
Kadang ada orang yang dia justru supaya dianggap baik itu sampai menulis buku, sampai membuat banyak video, bikin pencitraan gitu. Yang ternyata pada waktunya diketahui bahwa yang baik itu akan terlihat baik, yang tidak baik juga akan terbukti bahwa dia tidak baik. Dalam ungkapan Jawa itu ada becik ketitik, olo ketoro. Nah, kira-kira begitu kan. Mohon maaf ini bagi yang bukan orang Jawa ini. Jadi kebenaran itu walaupun disembunyikan itu akan ketitik, akan ketahuan. Dan olo, kejahatan, itu juga akan ketahuan walaupun dia disembunyikan. Jadi mau bikin buku putih sebanyak berapapun misalnya, kalau orang itu tidak baik ya nanti akan ketahuan dia tidak baik. Nah ini yang penting gitu. Sehingga modal sosial ini adalah bagian penting untuk Muhammadiyah bisa melangkah lebih maju lagi. Nah yang ketiga itu adalah modal intelektual. Muhammadiyah memiliki banyak sekali sumber daya manusia, memiliki insan-insan yang punya keunggulan dalam bidang ilmu, dan bisa kita lihat bagaimana seorang sekretaris cabang itu adalah seorang profesor yang sudah menjadi profesor sebelum 40 tahun, itu kan luar biasa itu. Saya saja 40 tahun baru doktor, kemudian 51 tahun baru profesor, ini baru 36 tahun sudah profesor. Itu satu bukti bagaimana keunggulan sumber daya manusia yang kita miliki. Jadi kita memiliki modal intelektual yang cukup besar, yang itu saya kira menjadi bagian penting dari bagaimana Muhammadiyah ini bisa menjadi organisasi yang pendapat-pendapatnya, pikiran-pikirannya selalu ditunggu oleh masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah modal jaringan. Modal jaringan. Muhammadiyah ini kan alhamdulillah ya, memiliki jaringan yang sangat luas. Jaringan yang secara struktur organisasi itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita masih bisa menyebut Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan Papua tidak memisahkan diri, mudah-mudahan Aceh tidak memisahkan diri. Kalau Aceh dan Papua memisahkan diri, maka nggak ada lagi lagu Sabang sampai Merauke itu. Mungkin lagunya dimulai dari Medan sampai Ternate atau mana begitu. Kita usahakan supaya wilayah nasional kita tetap utuh karena sangat penting hubungannya dengan dakwah. Saya ingat persis mengapa ini saya tekankan, karena ketika Timur Leste yang waktu itu masih menjadi provinsi di Indonesia, posisi Timur-Timur itu bergabung dengan NKRI, kita sudah hampir punya cabang di Timur-Timur itu, sudah hampir punya wilayah, mohon maaf, dan sudah tinggal pelantikan pada waktu itu sebenarnya. Tapi begitu Timur Leste lepas dan menjadi negara tersendiri, ya akhirnya kita sekarang belum memiliki cabang istimewa Muhammadiyah di Timur Leste. Jadi pengaruh dari keutuhan NKRI terhadap dakwah Muhammadiyah itu juga kita rasakan. Nah, kemudian yang kelima adalah modal yang berkaitan dengan modal profesional. Modal profesional itu berkaitan dengan bagaimana Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang profesional di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan amal-amal usahanya itu. Amal usaha Muhammadiyah itu dikelola dengan cara yang profesional. Yang profesionalisme itu merupakan aktualisasi dari amal soleh. Profesionalisme itu merupakan aktualisasi dari amanah dan berbagai nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Karena itulah maka kalau kita lihat secara utuh, secara komprehensif, saya kira Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang insya Allah di tengah usianya yang sudah mencapai lebih dari 1 abad itu akan terus berkembang. Cabang-cabang istimewa kita di luar negeri juga terus bertambah. Sekarang sudah sekitar 28 cabang istimewa yang aktif. Bahkan kemudian baru saja berdiri Muhammadiyah Thailand yang dia posisinya seperti Muhammadiyah di Singapura sebagai sister organization dan sudah mendapatkan pengesahan secara hukum oleh pemerintah Thailand yang diantara tokohnya itu adalah
Profesor Winay Dahlan, cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tinggal di Bangkok dan menjadi tokoh penting dalam program halal certificate di Thailand. Kemudian Muhammadiyah di Jepang juga sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah Jepang sebagai sebuah foundation atau sebagai sebuah yayasan yang secara hukum diakui eksistensinya di Jepang, termasuk juga Muhammadiyah di Australia yang juga sudah diakui eksistensinya dan sudah menjadi badan hukum. Dan insya Allah sekarang kita dalam proses untuk mengajukan izin pendirian sekolah setelah kita membeli sebuah sekolah Kristiani di Melton, Australia. Ada sebuah sekolah Kristen yang dijual, kemudian kita beli, sehingga Muhammadiyah tidak perlu mengajukan izin mendirikan bangunan, karena sudah melekat izin itu pada sekolah yang kita beli. Sekarang tinggal proses untuk pengajuan izin operasional. Mudah-mudahan izin operasional itu berhasil, sehingga tahun depan kita akan bisa membuka dan meresmikan sekolah itu. Selain sekolah kita yang ada di Mesir, ya, itu juga sudah beberapa kali wisuda itu TK Aisyah yang ada di Mesir, juga TK Aisyah yang ada di Kuala Lumpur. Nah, oleh karena itulah maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita berpikir bagaimana Muhammadiyah ini terus bergerak, ya sebenarnya khitoh yang kita punya, manhaj yang kita punya itulah yang kemudian kita laksanakan bersama-sama. Kita hendaknya kemudian semakin memahami bagaimana manhaj Muhammadiyah itu, kemudian semakin beristiqomah untuk memajukan Muhammadiyah dengan komitmen yang kita miliki bersama-sama. Nah, dalam kaitan inilah Bapak Ibu sekalian, kita tentu berusaha untuk bagaimana kita bisa menjadi organisasi yang berkeadaban. Karena keadaban itu kan ukurannya juga ada 3 yang paling pokok kan. Keadaban itu tentu berkait dengan capaian keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita tahu bagaimana Islam itu menerangi dunia pada abad pertengahan itu adalah dengan kekuatan ilmu. Ada buku judulnya Muslim Discovery of Europe. Bagaimana Muslim itu bisa menguasai Eropa pada zaman Turki Utsmani, juga pada zaman Bani Umayyah II, dan juga zaman Bani Abbasiyah, itu kan karena keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian yang kedua, ya tentu saja moralitas atau akhlak. Moralitas atau akhlak yang saya kira kita semuanya memahami bagaimana pentingnya moralitas itu dalam peradaban umat manusia. Moralitas itu berkaitan dengan bagaimana kita senantiasa mengaktualisasikan iman dan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Moralitas itu lebih dari sekedar tata krama. Akhlak itu lebih sekedar dari budi pekerti, tapi adalah bagian dari puncak-puncak yang kita bisa menjadi seorang yang berakhlakul karimah, seorang yang bermoralitas luhur itu karena keimanan yang kita miliki dan karena konsistensi kita di dalam beribadah. Inilah yang menjadi pembeda antara moralitas agama dengan moralitas yang murni berasal dari pemikiran atau budaya manusia. Moralitas agama itu bersifat universal dan bersifat transendental, sementara moralitas kultural atau moralitas yang berbasis kebudayaan itu adalah moralitas yang bersifat lokal dan dia mungkin tidak bersifat transendental karena dia mungkin transaksional dan mungkin dalam beberapa hal juga moralitas yang komunal. Nah, kemudian yang ketiga, keadaban itu ditandai dengan kekuatan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan material itu juga penting yang menjadi ukuran dari keadaban itu. Kita bisa melihat bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bekerja, pentingnya berikhtiar, pentingnya kita ini mencari rezeki, dan Al-Quran dalam banyak sekali ayat menjelaskan bagaimana Allah itu menyediakan pintu-pintu rizki bagi hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini yang tidak disediakan oleh Allah rizkinya. Nah, kemudian juga di dalam ayat yang disebutkan waladzi ja'ala lakumul ardo dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang mudah dilalui. Karena itu maka kamu berjalan jelajahi bumi ini famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, dan hendaknya kamu makan sebagian rizki yang diberikan Allah kepada kamu sekalian, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kamu sekalian akan dikembalikan. Karena itulah maka kesejahteraan ini juga menjadi bagian dari ukuran-ukuran dan bagian dari parameter suatu keadaban. Orang yang dia hanya saleh saja secara spiritual, tetapi secara sosial dia justru menjadi beban bagi masyarakatnya, itu bukanlah ukuran suatu kemajuan, bukan ukuran dari suatu peradaban yang utama. Dan disinilah kita melihat bagaimana kemudian menutup pengantar saya ini, bagaimana kita sebagai pimpinan, sebagai sebuah gerakan itu senantiasa berusaha untuk hadir sebagai pemberi solusi. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita ke depan tidak semakin ringan, tantangan kita ke depan semakin berat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan COVID ini. Dalam berbagai kesempatan saya sudah menyampaikan beberapa agenda Muhammadiyah post-COVID atau pasca COVID ini. Memang COVID ini membuat kita kopat-kapit. COVID ini membuat kita nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi kita masih tetap bisa beraktivitas. Dan seperti ini menjadi menarik. Post-COVID ini juga ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memang kita perlu hadir untuk memberikan solusi atas berbagai macam masalah sosial yang sekarang ini sudah ada di depan mata. Menurut data yang kemarin saya baca itu sudah 69.000 lebih ya, orang yang meninggal karena COVID. Belum lagi yang meninggal pada masa COVID, tetapi penyebabnya tidak karena COVID. Itu artinya ada banyak sekali masalah sosial yang di depan mata kita. Memang belum ada riset. Kita sudah sempat minta PP Muhammadiyah melakukan pendataan terhadap berbagai tantangan ini. Karena mesti akan banyak sekali anak-anak yatim, banyak sekali anak piatu, bahkan mungkin anak yatim piatu. Kemudian masalah ekonomi juga sudah di depan mata. Menurut data dari BPS misalnya, ini Sekretaris PCM saya kira lebih ahli soal ekonomi, sudah lebih dari 27 juta ya warga negara Indonesia ini yang menganggur gitu. Menganggur atau juga malah sudah berada pada di bawah garis kemiskinan. Ada sekitar lebih dari 9 juta, hampir 10 juta orang yang sekarang ini berada pada persoalan yang sangat erat hubungannya dengan persoalan ekonomi. Dan itu dampaknya akan kemana-mana. Kemudian yang berikutnya tentu bagaimana keberlangsungan dari amal usaha kita. Sudah 1 tahun Bapak Ibu sekalian mengajar secara online. Dan itu harus ada jalan keluar. Ya, dalam beberapa hal saya menyatakan bahwa justru ke depan saya kira lembaga pendidikan kita ini bisa kita kembangkan dengan sistem hibrid seperti yang sekarang sudah mulai dilakukan. Sebagian belajar secara online, sebagian belajar secara tatap muka. Yang saya kira itu memang akan menjadi tren pendidikan di masa depan. Karena seiring dengan kemajuan teknologi digital, manusia itu kan akan cenderung untuk berperilaku secara personal. Jadi belajar itu akan mengalami proses personalisasi. Yang proses personalisasi itu memang meniscayakan adanya model-model pendidikan baru yang bisa kita berikan sebagai bagian dari layanan pendidikan untuk masyarakat. Sehingga sekarang ini misalnya model-model pendidikan sekolah rumah itu mulai banyak yang dibuka. Dan ketika saya sebagai Ketua BSNP mencoba untuk menyusun standar sekolah rumah itu,
ternyata Muhammadiyah tidak punya itu sekolah rumah itu. Yang kita punya semuanya sekolah formal. Kemudian mereka yang ternyata menekuni itu bukan dari kalangan kita. Banyakan yang menekuni adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau komunitas-komunitas belajar yang dia menangkap dan melihat tren pembelajaran rumah ini sebagai model pendidikan masa depan. Nah, karena itu kita memang dituntut untuk senantiasa lebih kreatif mencari model pembelajaran yang bisa kita berikan untuk masyarakat yang memang trennya, kecenderungannya terus berubah. Saya kira model-model pelayanan kesehatan selain berbasis rumah sakit mungkin juga bisa berbasis masyarakat. Sekarang ini kan banyak orang yang mulai memanfaatkan jasa misalnya Halo Dokter misalnya. Yang orang bisa berkonsultasi kesehatan secara sangat mudah. Beberapa waktu yang lalu saya meresmikan klinik klinik di pimpinan cabang Muhammadiyah Serpong Utara. Itu menarik juga karena masa COVID ini tidak bisa buka penuh, kemudian mereka buka jasa layanan Halo Dokter, konsultasi kesehatan, dan itu ternyata sangat diperlukan masyarakat. Bahkan kemudian kalau kita memang memiliki sumber daya manusia, kita bisa melakukan misalnya hospital visit, mungkin hospital visit. Bagaimana pelayanan kesehatan yang kita itu mendatangi. Jadi setelah mereka itu telepon, kemudian kita mendatangi, itu saya kira juga bisa menjadi alternatif ketika misalnya rumah sakit itu penuh tidak bisa menampung pasien. Saya kira ini juga bisa nanti dilakukan oleh ibu-ibu Aisyah dengan berbagai macam gerakan-gerakannya. Dan ternyata kreativitas-kreativitas seperti ini sangat diperlukan untuk kita menjawab kebutuhan masyarakat. Ada sebuah komplain menarik dalam sebuah grup itu yang juga bagi saya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Kami ini kan orang-orang tua, kami tidak terbiasa dengan menggunakan media sosial. Sementara kami biasanya ke masjid, sekarang nggak bisa ke masjid. Lalu bagaimana kami ini bisa mendapatkan siraman rohani? Pertanyaan itu menarik dan ternyata kan itu juga perlu mendapatkan layanan dari kita. Sehingga ada inisiatif dari Aisyah Jawa Barat itu ya yang membuat pengajian ba'da subuh itu, dan ternyata itu jamaahnya dari seluruh Indonesia dan setiap kali pengajian itu jamaahnya ratusan itu. Saya beberapa kali diminta mengisi itu. Ternyata juga menjadi sebuah terobosan bagaimana kita tetap bisa memberikan pelayanan spiritual yang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya sebelum pengajian ini tadi sempat membaca buku itu, judulnya itu The 5 AM Club, tulisannya Robin Sharma itu. Itu menarik juga ini orang-orang Barat yang dia itu tidak ada tuntunan sholat subuh gitu. Ternyata dia membuat gerakan yang namanya gerakan jam 5 pagi. Gerakan jam 5 pagi yang di situ mereka tuh secara rutin bertemu, bahkan kemudian mereka menjadikan sebuah kegiatan yang dia menyebutnya dengan untuk menjadi orang yang membuat sejarah menjadi legenda dalam kehidupan. Mereka rutin mengadakan kegiatan dimulai dari jam 5 pagi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi masyarakatnya. Itu menarik juga itu. Dan saya kira kalau ini bisa kita jadikan sebagai sebuah gerakan, menurut saya Muhammadiyah bisa melakukan itu. Ibu-ibu Aisyah misalnya bisa melakukan itu. Jadi mungkin diberi nama apalah gitu. Kalau di dekat rumah saya ini kan suka, saya dulu sebelum ada COVID kan sering ke bandara itu sebelum subuh gitu. Sudah banyak itu penjual kue yang menyebutnya dengan kue subuh. Jualan begitu subuh itu sudah jualan. Dan ternyata itu kan ajaran-ajaran agama Islam yang memang itu ditangkap secara ekonomi oleh orang-orang yang punya kreativitas. Nah, inilah saya kira kalau kita berbicara mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan yang berkemajuan, membangun peradaban, ya tentu saja kita harus kreatif menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, betapapun itu sederhana. Kemarin adik saya itu mengirimkan video dari sebuah berita TV di Jakarta yang di sebuah RW di Jakarta itu dibuat sauna untuk masyarakat. Menarik juga kan itu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke sauna dan mungkin kalau ke sauna juga mahal kan bisa ke sauna yang sederhana itu ternyata bisa di situ
10 menit gitu, itu kan sudah bisa berkeringat luar biasa ya, berpeluh, kemudian airnya ini dari rempah sehingga udara yang dihirup itu udara yang segar, ternyata itu juga bermanfaat. Itu fun kan, menyenangkan dan bermanfaat. Nah, daripada kita itu menggerutu, menyalah-nyalahkan orang, mengkritik orang sana sini yang nggak ada solusi, itu bukan kita menjadi organisasi yang menarik dan diminati masyarakat. Karena kita hanya menjadi organisasi yang reaktif tanpa ada solusi. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan tentu harus hadir sebagai gerakan yang konstruktif, yang memberikan solusi. Betapapun yang kita berikan itu mungkin tidak selalu besar, tetapi walaupun kecil, kalau itu bermanfaat, walaupun kecil kalau itu rutin kita lakukan, insya Allah ini bisa menjadi bagian dari kontribusi kita di dalam membangun peradaban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ibu tulisannya di layar ini Bu Siti Fatona. Mudah-mudahan bisa menjadi ya sedikit sumbangan pemikiran saya untuk acara pengajian ini, dan jika Bapak Ibu ingin atau ada kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilahkan. Sementara saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat untuk kami semua. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami buka acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bisa disampaikan, langsung saja dibuka mic-nya atau mengangkat tangan di Zoom, di layar Zoom yang ada. Terima kasih. Nggak ada kayaknya. Apa Bu Ifat? Mungkin dari Bapak atau Ibu guru, baik TK maupun SD, atau dari Ibu pengurus. Monggo silakan. Atau dari santri Rumah Tahfiz Al-Ma'un nih, mungkin bisa membuka suaranya. Atau mungkin masukannya, motivasinya supaya kita lebih semangat lagi. Saya deh. Baik, monggo siapa? Terima kasih. Oh, Ibu Elo, monggo silakan Ibu Elo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya pada hari ini Pak Prof, Pak Mukti. Saya Bu Elo dari Ya, Ciputat. Bu. Kasih, Dari Bu. Uin apa dari Duren Sawit ini? Orang Duren Sawit boleh Pak, tapi tinggal di UIN. Terima kasih Ya. Pak Mukti. Kita sebenarnya sebagai bagian dari Muhammadiyah ya merasa bangga dengan sepak terjang dari Muhammadiyah yang sudah dipaparkan oleh Pak Mukti tadi terkait dengan terutama masalah menghadapi pandemi ya, banyak yang sudah dilakukan oleh organisasi tercinta ini. Cuma ini yang menjadi ganjal bagi saya nih Pak Mukti. Ya. Memang pemerintah itu sudah banyak usaha melakukan usaha-usaha preventif terhadap rakyat, mungkin dalam tanda kutip terkait dengan penanggulangan pandemi ini. Tapi ada hal-hal juga yang lain yang memang sengaja kali dibuat oleh pemerintah sehingga kita rakyat kecil nih rasanya kesel banget gitu. Tadi malam saya baru mendengar ya banyak bincang-bincang para tokoh. Misalnya pemerintah melakukan PPKM ketat, tapi mal-mal masih dibuka, tenaga-tenaga kerja asing masih masuk. Saya belum mendengar kayaknya sepertinya Muhammadiyah bersuara dalam hal ini gitu ya. Kalau dari tokoh-tokoh banyak sudah bersuara ya, tokoh-tokoh yang tokoh nasional atau para cendekiawan.
Tapi dalam hal ini Muhammadiyah saya kira saya belum dengar itu suara Muhammadiyah terkait dengan apa namanya, seolah-olah pemerintah menutup mata atau mengadakan pembiaran begitu ya terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi, misalnya mal-mal tetap dibuka, sedangkan pedagang kecil itu dilarang sampai didenda. Mau orang kecil kok didenda 5 juta, itu dari mana kerjanya, jualannya aja nggak mungkin seperti itu. Jadi nggak masuk akal seperti itu. Saya kira pemerintah tidak adil gitu ya. Kemudian saya dari Ternate, Pak Mufti, di Ternate itu banyak tenaga kerja Cina yang udah masuk ke sana mengelola tuh, ada pertambangan batu bara dan macam-macam. Nah, dalam hal ini bagaimana sikap Muhammadiyah, Pak Mufti? Terima kasih, Pak Mufti. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini bagian dari banyak pertanyaan ya yang disampaikan Ibu Elo, seakan-akan Muhammadiyah itu diam. Saya katakan seakan-akan berarti kan tidak. Belum dengar begitu. Ya. Belum dengar begitu. Padahal sebenarnya kalau Ibu perhatikan misalnya, ini bukan dalam rangka apa pembelaan diri ya, bukan ya. Tapi memang kita memiliki cara yang sedikit berbeda. Misalnya ketika dulu masa mudik itu dilarang gitu kan, kemudian TKA itu masih masuk. Mungkin kalau Bapak Ibu yang aktif di media sosial barangkali mengikuti pernyataan saya. Yang saya bilang waktu itu kan ada video ya, video yang berisi informasi bagaimana mobil-mobil yang seakan-akan orang mudik itu harus melewati sungai. Memang itu sempat dibikin hoax itu oleh kalangan tertentu, bahwa itu adalah orang yang mudik yang lewat jalur, yang melewati jalur tikus gitu. Tapi saya kemudian tidak mengatakan itu bahwa itu pemudik, tapi saya membuat kalimat pertanyaan, kalau benar itu pemudik dan untuk pulang kampung harus melewati sungai, itu kan sangat berisiko. Sebaiknya kalau memang mau mudik lewat aja jalur biasa, nanti kalau dihentikan oleh aparat bilang aja TKA Cina. Itu sebenarnya cara kita mengkritik. Jadi orang mengkritik itu tidak harus dengan bahasa yang vulgar. Kalau Ibu baca di dalam Al-Quran itu, bagaimana Quran mengkritik manusia itu kan bahasanya bahasa ijaz kan, bahasa yang sangat tingkat tinggi. Itu kalau orang yang paham sebenarnya saya mengkritik. Dan akhirnya betul saya dibully habis loh oleh tim buzzer yang dibayar entah oleh siapa gitu. Kenceng itu, dan sampai saya diingatkan oleh anak istri saya, Bapak ngomong apa sih gitu, karena rupanya mereka mengikuti media sosial saya dan saya tahu dibully. Saya bilang saya mengatakan ini nggak apa-apa, tenang saja, nanti juga akhirnya orang ikut. Dan ternyata benar kan, setelah saya mulai bicara, Ibu Puan mulai bicara, banyak anggota DPR bicara, dan setelah itu kan TKA Cina tidak datang lagi. Kemudian beberapa berita bahwa masih ada TKA Cina yang datang itu sebagian benar, sebagian tidak. Karena kita memang selalu, kebetulan saya punya jalur tertentu untuk mendapat informasi yang akurat. Ada yang hoax, ada yang hoax, ada yang hak. Kalau yang hoax itu bohong, yang hak itu benar. Nah, ketika ada banyak berita ya video beredar TKA Cina di bandara, naik mobil, ternyata mereka itu dalam perjalanan pulang dari pindah, karena dia dari perjalanan luar provinsi mau ke internasional kan pindah dari terminal domestik ke terminal internasional yang kemudian dia diangkut dengan bis. Tapi berita yang muncul itu kan mereka datang dikawal dengan bis. Sesungguhnya kan itu tidak. Tapi kami beberapa kesempatan selalu menyampaikan langsung kepada yang berwenang, dan itu bagi kami lebih efektif. Bagi kami lebih efektif. Termasuk misalnya yang terakhir misalnya soal vaksinasi mandiri gitu, atau yang disebut dengan vaksinasi gotong royong. Itu kan juga saya menyebutkan dengan cara saya berbicara, saya menyebut saya tidak paham dan tidak bisa memahami vaksinasi yang berbayar itu. Itu kan sebenarnya ungkapan bahwa sebenarnya saya tidak setuju. Tetapi mungkin bahasa-bahasa begini kadang-kadang orang nggak paham. Dikira saya nggak ngerti aturannya, sehingga ada yang kemudian japri saya, Mas itu sudah jelas kok ada aturannya kok, bahwa selain vaksin yang gratis juga ada vaksin yang berbayar. Padahal pernyataan itu adalah ungkapan diplomatis bahwa program itu tidak layak dilakukan.
Gitu. Yang akhirnya kemudian kan sekarang ini kan akhirnya kemudian Bapak Ibu mengikuti ya, pemerintah kan membatalkan vaksinasi berbayar. Nah, kritik-kritik seperti itu banyak sekali kita lakukan, selain yang kita sampaikan langsung kepada pejabat. Dan ini yang memang seakan-akan Muhammadiyah itu diam, karena kami berpendapat bahwa kritik itu tentu harus kita lakukan dengan cara yang bijaksana. Saya mengamalkan, atau Muhammadiyah mengamalkan An-Nahl 125. Nah, mohon maaf selama ini kalau Muhammadiyah itu merujuk ayat tentang dakwah itu kan selalu Ali Imran 104. Padahal banyak sekali ayat tentang dakwah di dalam Al-Quran itu yang harus kita baca. Yang kita sebut dengan memahami Al-Quran secara holistik, bukan memahami Al-Quran secara atomistik. Saya pinjam istilahnya Fazlur Rahman, atomistik. Atomistik itu artinya kita memahami ayat dan Al-Quran itu seakan-akan ayat itu satu dengan yang lainnya tidak saling terkait, atau hanya mengutip ayat tertentu dan tidak mengutip ayat yang lainnya. Nah, sehingga kemudian saya memahami An-Nahl 125 itu dalam juga tafsir saya, menurut saya, ketika Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kan itu kan Ali Imran An-Nahl 125. Di situ diperintahkan kepada kita, itu kan fa'ilnya tidak disebutkan ya Bu Elo, ini kan bulan bahasa Arab nih beliau. Ud'u ila sabili rabbika, siapa fa'ilnya itu kan tidak ada disebutkan di situ. Siapa diperintahkan kan tidak ada. Perintahnya ada, ila sabili rabbik, tapi siapa fa'ilnya itu kan tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka kalau kita pakai pendekatan konteks dan pendekatan bahasa, berarti perintah itu kan perintah terbuka. Itu open instruction gitu, perintah yang berlaku umum. Sehingga siapapun itu terkena kewajiban itu, apalagi kalau kita pakai pendekatan fikih, amar atau perintah itu kan untuk perbuatan yang harus dilaksanakan. Al-aslu fil amri lil wujub. Pokoknya dari perintah itu adalah untuk melaksanakan sesuatu yang wajib. Nah, kemudian Quran juga menggunakan bahasa yang luas itu, sabili rabbik. Bukan ilal Islam, bukan ila dinillah gitu. Bukan kepada Islam, bukan juga kepada agama Allah, tetapi kepada jalan Tuhan. Maknanya apa? Maknanya kita itu diperintahkan untuk mengajak manusia itu hidupnya itu sejalan dengan Islam. Sejalan dengan Islam itu tidak selalu dia harus menjadi orang Islam. Mohon maaf, ini mungkin saya agak berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang yang hidupnya itu dia bukan orang Islam, tetapi hidupnya itu sejalan dengan Islam. Dan dakwah itu sebenarnya itu. Karena itu kalau kita mengukur keberhasilan dakwah itu orang masuk Islam, mohon maaf, Rasulullah Muhammad juga mungkin kita anggap gagal kalau ukurannya semua orang masuk Islam. Kenapa? Karena sampai Rasulullah wafat itu tidak semua orang di Madinah itu masuk Islam. Banyak yang Nasrani tetap Nasrani, banyak yang Yahudi tetap Yahudi, walaupun banyak juga yang sebelumnya Nasrani masuk Islam, sebelumnya Yahudi masuk Islam, tapi yang tetap Yahudi juga banyak, yang tetap Nasrani juga banyak. Tetapi Rasulullah berhasil. Berhasilnya apa? Berhasilnya karena orang-orang itu walaupun tetap Yahudi, tetap Nasrani, tapi hidupnya itu sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Itulah kenapa kemudian yang digunakan adalah lafaz sabili rabbik. Gitu. Dan itu juga menarik. Ini mohon maaf ini sekarang Bu Elo yang tanya, jadi saya agak banyak bahasa Arab ini. Di situ digunakan kata Rob. Allah itu kan punya banyak sekali nama kan. Nah, di antara nama Allah itu adalah Rob. Yang Rob itu artinya apa? Rob itu kan artinya memelihara, mengasuh, melindungi, mencukupi, memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pelayanan. Nah, karena itu ada fakultas tarbiyah itu kan sebenarnya tidak sekedar untuk membentuk kecerdasan, tetapi juga empati, kelembutan jiwa, dan seterusnya. Jadi Allah itu ditampilkan dengan namanya yang
menunjukkan kepada kasih sayang, menunjukkan kepada pelayanan, menunjukkan kepada perlindungan. Nah, yang pertama caranya dan bil hikmah. Hikmah itu selama ini dimaknai sebagai bijaksana. Tapi saya mencoba mengkaji kata-kata hikmah itu dari akar katanya hakama. Itu paling tidak kalau kita lihat dalam pengertian luas itu kan ada 4 pengertian yang terkandung di dalamnya. Nah, bil hikmah itu artinya bil ilmi. Jadi ajak manusia supaya hidup sesuai dengan tuntunan Tuhanmu itu dengan ilmu. Makanya kalau kita baca tafsir walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan Allah telah memberikan kepada Luqman itu hikmah, beberapa ahli tafsir misalnya Ibnu Katsir kan menerjemahkan al-hikmah itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Sehingga bil hikmah itu bil ilmi. Nah, sekarang kan kita mengajak manusia untuk pakai protokol kesehatan, ya penjelasannya dengan ilmu kesehatan. Kan? Bagaimana virus itu berkembang, bagaimana virus ini kehidupannya seperti apa, itu semuanya ilmu. Jadi bil ilmi, bil ilmi. Nah, yang kedua itu dari kata hakama juga dibentuk kata-kata hukum, kan? Yang itu artinya apa? Ya ajak manusia dengan pendekatan hukum. Jadi termasuk di dalam berdakwah itu ya kita melaksanakan berbagai program, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan misalnya proses-proses di mana kita melakukan audiensi atau misalnya penyampaian aspirasi terkait dengan berbagai regulasi. Itu juga penting, jadi ada penyusunan draft undang-undang. Kita kan sudah berbicara awal ketika ada wacana untuk rancangan undang-undang minol, minuman beralkohol, itu kita sudah bicara sejak awal. Dan argumennya tidak selalu argumen teologis dengan ayat misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibu. Itu kalau di masjid ayatnya itu. Tapi kalau di gedung DPR kan tidak cukup dengan ayat itu. Kita harus pakai argumen-argumen yang itu bisa diterima oleh mereka yang tidak membaca Al-Quran. Argumennya apa? Argumen kesehatan. Kedua, argumen ketertiban umum. Yang ketiga, mungkin argumen yang menyangkut keamanan. Dan berbagai persoalan lain yang itu bisa diterima orang. Nah, kemudian yang ketiga, bil hikmah itu bisiasa dengan politik. Di politik, makanya kan Muhammadiyah itu kan punya lembaga hikmah itu sebenarnya lembaga politik, tapi dikaitkan dengan kebijakan publik. Gitu. Nah, itu bil hikmah kan itu. Kemudian yang keempat, selain tadi bil ilmi, kemudian bil hukmi, kemudian bisiasah. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Bil hikmah itu ya artinya kita dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat filosofis, itu filosofis. Ini saya kira juga penting. Nah, yang seperti ini kadang-kadang Ibu Elo itu tidak semua orang bersetuju dan orang seringkali menganggap dan berdakwah itu dengan menggunakan satu hadis kulil haq walau kana murron. Gitu. Karena itu apa? Ngomongnya itu kenceng, ngomongnya itu keras, tapi sesungguhnya bisa jadi itu tidak substantif dan bisa jadi orang tidak mendengar yang dengan yang kita lakukan itu. Nah, yang kedua itu mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu kan artinya nasihat yang baik. Tapi selama ini mohon maaf kita memaknai nasihat itu bilisan. Makanya kalau ada pengajian di kampung, misalnya kita tunggu mau'idhah hasanah dari kiai siapa, itu seakan-akan mau'idhah hasanah itu adalah ceramah gitu. Padahal enggak. Pelajaran itu bisa kita tulis bisa kita berikan dalam bentuk tulisan. Gitu kan? Makanya seringkali ada kalau orang yang ceramahnya itu marah-marah melulu, itu ada yang bilang itu maitu hasanah katanya. Maitu itu ngomel. Maitu hasanah. Mau itu jadi maitu. Makanya kalau ada orang yang ngomel aja gitu, maitu aja ngomelin aja itu jangan-jangan karena dia tidak bisa membaca mau itu. Nah, mau itu kan nasihat. Quran itu kan isinya nasihat. Wa mau'izatul lil muttaqin. Dan nasihat Quran itu nasihat yang tertulis. Nasihat Quran itu ada dalam berbagai peristiwa kehidupan dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah bermujadalah, kan, berdebat. Nah, kita itu jangan takut berdebat. Dan jangan kemudian kita ini anti dialog. Nah, justru ini yang paling banyak kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi kalau saya secara personal, Pak Haidar itu justru ngasih masukannya itu langsung. Nah, karena langsung malah justru didengar.
Nah, tetapi kalau kita berkuar-kuar di media, itu belum tentu didengar dan bisa jadi, mohon maaf, kan kita juga perlu memahami psikologi orang yang kita kritik. Walaupun kritik kita itu benar, tapi kalau menyampaikannya itu vulgar, belum tentu orang itu menerima. Iya, iya betul Pak. Yang muncul itu malah perlawanan. Nah, disinilah saya kira makna bil hikmah itu menjadi penting. Dan kita harus paham, Pak Jokowi itu dengan Pak SBY itu beda, walaupun sama-sama orang Jawa. Jawanya Pak Jokowi dengan Jawanya Pak Yudhoyono itu saya kira sangat berbeda sekali. Dan karena itu maka caranya juga harus berbeda, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa dalam pengertian bahwa apa yang kita lakukan ini memang publik yang menilai, tapi kemudian sebenarnya itu soal cara saja. Kalau Bu Menteri Luar Negeri itu ada istilah namanya megafon diplomasi gitu, diplomasi yang pakai keluar-keluar pakai megafon kenceng gitu, tapi belum tentu diplomasi yang berhasil. Nah, disinilah saya kira Muhammadiyah kemudian selain menyampaikan beberapa catatan, tentu dengan cara-cara kita juga memberikan solusi, dan karena itu didengar Muhammadiyah. Misalnya ketika vaksinasi, saya kira pemerintah kan mengakui bagaimana peran kita itu. Bahkan kemudian karena mengakui peran itu, Muhammadiyah kan diberi jalur khusus. Kalau prosedur biasa kan vaksinasi itu harus mengajukan ke pemerintah daerah, baru ke Kementerian Kesehatan. Sekarang Muhammadiyah bisa langsung, dari Muhammadiyah bisa langsung ke Menkes. Itu karena apa? Ya karena pihak kementerian melihat bahwa Muhammadiyah ini mengamalkan apa yang menjadi filosofinya itu, sedikit bicara banyak bekerja, dan karena orang menilai maka kita diajak bermitra. Sementara banyak yang minta-minta nggak dikasih karena dia kerjanya hanya minta-minta saja atau kritik saja. Nah, ini memang soal pilihan cara. Tapi saya kira Muhammadiyah tentu punya cara-cara yang tersendiri di dalam menyampaikan kritik. Kira-kira kalau dosen itu mengingatkan mahasiswa, kan caranya beda dengan mahasiswa mengingatkan sesama mahasiswa. Gitu. Marahnya, betul, marahnya orang alim itu kan beda dengan marahnya orang yang jahil. Orang alim itu ada perasaan yang sesuatu beliau tidak berkenan, itu kan cukup hanya memandang saja, itu orang sudah paham bahwa beliau itu marah. Walaupun tidak berkata-kata, dari cara memandang sudah tahu bahwa itu marah. Nah, inilah saya kira persoalan bil hikmah tadi itu, Bu Elo, yang memang menjadi pilihan kita, dan karena itu bermaaf kalau Muhammadiyah tidak mengkritik seperti cara-caranya ormas lain, yaitu saya kira bagian dari pilihan di dalam kita ini berdakwah. Muhammadiyah punya strategi tersendiri ya Pak Mufti. Insya Allah begitulah yang coba kita lakukan, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Oke. Salam buat Bapak ya Bu. Ya, waalaikumsalam. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Kok nggak masuk lah? Masuk, suaranya terdengar Pak. Ya, saya di sini. Oh Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya. Pak, saya hanya mengingatkan 10 tahun yang lalu, nanti juga nanti saya tambahkan pertanyaan. Dan kita sama-sama dengan Prof waktu itu naik ke Gua Hiro, Pak. Oh, terima kasih Pak diingatkan. Ahmad Husaini sama Pak Henry Subiakto dari Kominfo, Pak Ali. Oh Pak Henry, ya. Okay. Saya Agus Pak dari Statistik BPS. Oke, ada tulisannya ini Pak Agus. Saya yakin kalau tadi yang digunakan Ibu Elo, kalau Pak Mufti itu saya yakin kalau mengkritisi sambil Anda, saya ingat sekali waktu pertemuan dengan Pak SBA di kantor layanan haji di Mekah itu. Ya. Waktu itu, ini hanya mengingatkan Pak Mufti aja nih bahwa waktu itu mengkritik Pak SBH, ada jemaah yang naik ke Masjidil Haram naik pickup tak terbuka gitu. Pak Mufti kayak kampanye P3 aja. Itu cara-cara model kritikannya Pak Prof ini. Salam dari Pak Gancang, Pak. Oh, nggih. Beliau sahabat baik saya, Pak Agus. Ya.
saya hanya bertanya yang sederhana aja, bagaimana menghadapi pandemi ini pada golongan jamaah yang fatalisme. Dengan Bapak tadi menyampaikan kita kan yang lebih-lebih yang berumur gitu perlu juga siraman rohani di masjid dan sebagainya. Tapi kondisinya seperti ini, bagaimana menyikapi Prof? Golongan yang mengingatkan yang golongan yang fatalisme. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Tadi beliau diam-diam saya menyebut statistik, beliau diam-diam. Ahli statistik kita juga perlu nih, akhirnya saya tambahkan nih, berdakwah dengan statistik juga perlu loh, supaya kita ini berdakwahnya tidak kebiah-wiah bahasa kampungnya itu, tapi pas sasaran karena kita berbasis data. Jadi kalau sekarang ada istilah database policy, kebijakan berbasis data, saya kira kita harus punya namanya dakwah base policy. Saya kira dakwah yang berbasis database dakwah, gitu, database dakwah. Dakwah yang berbasis data itu saya kira penting nanti. Tadi saya menyebut berapa yang yatim, berapa yang piatu, berapa yang miskin, apa yang dibutuhkan. Saya kira Pak Agus bisa membantu untuk dakwah kita supaya lebih efektif. Nah, saya termasuk yang tidak terlalu setuju dengan cara-cara yang menyalahkan. Kemarin ya betul. Beritanya muncul kemarin 2 hari yang lalu, berarti 2 hari yang lalu KSP, Kepala Staf Kepresidenan itu mengumpulkan beberapa tokoh dan juga beberapa opinion maker dan public influencer yang dianggap punya pengaruh di dalam berbagai sikap dan pandangan masyarakat. Yang undang Pak Muldoko, tentu undangannya secara virtual karena situasi PPKM. Nah, kemudian disampaikanlah beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha. Dan kami menyampaikan banyak, termasuk yang ditanyakan Bu Elo itu juga kami sampaikan. Karena waktu itu mungkin Bapak Ibu mengikuti ketika saya diwawancara Kompas TV, itu kan saya juga menyebutkan bahwa kalau itu diberlakukan kan harus memenuhi 3K, kan harus ada komunikasi yang baik, koordinasi dan konsistensi. Nah, ini kan soal konsistensi yang soal Bu Elo tadi. Kita nggak boleh kemana-mana, tapi kalau TKA masuk terus dan sebagainya, itu termasuk yang kita soal. Dan kita sampaikan langsung kepada Pak Muldoko. Nah, yang begini media nggak tahu. Tapi sekarang mungkin tahu karena saya cerita. Nah, ada yang memang cenderung memilih cara bermujadalah, yang kadang-kadang itu jidal ya. Saya seorang ustadz mengatakan, kalau kamu itu mengatakan bahwa hidup mati Allah yang ngatur dan nggak perlu berusaha menyelamatkan diri dari COVID, kenapa kamu masih makan? Kan juga sudah tahu hidup mati yang Allah yang ngatur, kenapa kamu masih makan? Kamu makan untuk apa? Ada yang berargumen begitu. Tapi kalau saya tidak. Karena itu tidak akan ada selesainya. Kalau kita berikan dia informasi yang merupakan komparasi dari apa yang menjadi keyakinannya. Kalau saya begitu. Jadi bolehlah Anda berpendapat seperti itu, tapi saya punya pendapat seperti ini. Yang semua pendapat itu sebagaimana ciri khas dalam pemahaman agama di Muhammadiyah, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani itu, kita berikan dalilnya, kita berikan argumen ilmiahnya, kita berikan sikap kita seperti apa. Itu yang selama ini kita lakukan. Dan akhirnya alhamdulillah itu ada hasilnya. Nah, yang kedua memang dalam beberapa hal kita juga harus mengambil jalan yang tidak ekstrim. Mengambil jalan yang tidak ekstrim. Suatu saat adalah seorang guru besar di Muhammadiyah, pagi-pagi telepon saya, dan teleponnya itu isinya ngajak debat. Misalnya dia menyoal soal misalnya PPKM yang di situ ada kata-kata masjid ditutup. Ya, keberatan dengan istilah itu. Kemudian berbagai argumen yang beliau sampaikan. Tapi saya sampaikan bahwa
Pertama saya ajukan pertanyaan karena beliau telepon, jadi akhirnya berdebat Pak Agus karena dia yang telepon. Saya tanya, kalau Bapak menyebut bahwa masjid itu adalah tempat yang paling aman ketika orang itu terkena musibah, itu hadisnya derajatnya apa? Hadisnya derajatnya apa? Saya tanya pada derajat hadisnya. Karena beliau mengutip hadis. Nggak bisa menyebut. Nah, mohon maaf kalau Bapak tidak bisa menyebut. Menurut sedikit ilmu yang saya tahu, hadis yang menyebutkan bahwa masjid itu menjadi tempat berlindung kalau musibah itu terjadi, hadisnya itu dhaif. Bahkan beberapa ahli hadis itu menyebut hadis itu mungkar. Tapi nggak ada nakirnya ya, hanya mungkar saja, bukan mungkar nakir. Hadis itu mungkar. Nah, Muhammadiyah itu sudah berpendapat bahwa hadis dhaif dengan peringkat kedhaifannya itu tidak bisa menjadi hujah di dalam kita ini beramal, apalagi di dalam kita ini beribadah. Karena beliau mengajak itu saat itu. Kemudian akhirnya menyebut lagi, kan itu sudah ada itu tentang ta'un pada zaman Nabi, kalau ada begini, itu populer juga. Terus saya kemudian tanya, pada tahun berapa zaman Nabi itu terjadi wabah ta'un itu? Karena beliau mengatakan, kalau ta'un itu memang orang lewat saja itu memang bisa sakit, ini kan tidak dengan COVID ini. Ini kan tidak seperti ta'un itu. Saya kemudian bertanya, peristiwanya kapan ya zaman Nabi itu ada ta'un? Nggak bisa menyebutkan. Karena riwayat tentang ta'un yang ada dalam hadis itu terjadinya tidak pada zaman Nabi. Tetapi Nabi memberikan formula, kalau ada ta'un, kamu harus melakukan proses yang kemudian diikuti oleh Umar itu. Jadi peristiwanya tidak terjadi pada zaman Nabi, tapi terjadinya pada masa Umar. Dan itu peristiwanya tidak juga di Mekah, tidak juga di Madinah. Dan di dalam hadis itu disebutkan, Umar sendiri kan nggak tahu kalau Nabi mengatakan itu. Ada sahabat lain yang mendengar Nabi mengatakan itu. Ini juga yang perlu kita pahami bahwa tidak semua sahabat itu kan selalu bersama-sama dengan Nabi. Sebagaimana misalnya saya Abdul Mukti, tidak semua anak saya selalu bersama-sama terus dengan saya. Ada kalanya saya bersama dengan Prof. Al-Arif, dengan Pak Agus. Yang ketika saya dengan Profesor Al-Arif dan Profesor Agus, saya melakukan sesuatu yang anak saya tidak tahu, istri saya juga tidak tahu, kan begitu. Nah, proses periwayatan hadis itu kan seperti itu. Jadi Umar saja nggak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan kalau ada ta'un, ada wabah, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu kan sebenarnya lockdown, isolasi sebenarnya. Gitu. Nah, tapi ini kan ada yang tidak mau diisolasi. Bahkan ada hadis lain yang juga sahih kan, kalau ada sapi atau unta yang sakit, maka pisahkan unta yang sakit itu dengan unta yang sehat. Itu supaya apa? Supaya tidak tertular. Gitu. Nah, tapi beliau kan argumennya, COVID ini tidak sedahsyat ta'un. Loh, siapa yang tahu? Nah, itu argumennya begitu. Nah, karena beliau mengajak berdebat. Nah, kemudian ada yang kirim ayat, surat At-Taubah itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Loh, ayat itu turun, itu konteksnya adalah situasinya normal, dan situasinya berkaitan dengan peristiwa ketika ada orang munafik yang dia juga membangun masjid, yang masjid itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam supaya tidak ke masjid yang dibangun oleh Nabi, tapi ke masjid yang mereka bangun. Kan konteks ayat itu berhubungan dengan peristiwa itu kan. Saya kira Bapak Ibu bisa mengikuti. Dan oleh karena itu bangunan masjid yang dibangun Nabi itu memang lebih jelek bentuknya. Yang dibangun oleh orang munafik itu lebih bagus gitu kan. Yang dalam riwayat disebut dengan Masjid Diror itu. Sengaja dibangun untuk memecah belah umat. Dan kemudian masjidnya lebih bagus. Tapi kemudian kita tahu di dalam ayat yang berikutnya, Masjidun Ussisa 'ala Taqwa, masjid yang fondasinya takwa itu jauh lebih bagus dibanding dengan masjid yang fondasinya sentimen, fondasinya untuk memecah belah, kan gitu konteksnya.
Situasinya situasi yang normal, bukan situasi yang tidak normal. Nah, panjanglah ceritanya, tapi intinya Pak Agus, kalau saya tidak usah menyalah-nyalahkan mereka, kita tahu argumen mereka, kita pegang argumen itu, kita berikan penjelasan. Karena banyak mereka yang fatalistis itu ternyata tidak tahu seperti profesor yang mendebat saya itu. Ternyata nggak tahu kalau hadis itu derajatnya dhaif. Dan banyak kelompok fatalistis ini yang memahami ayat tidak melihat konteks. Tidak melihat konteks. Padahal setiap ayat itu, walaupun tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya, tetapi semua ayat mesti ada konteksnya. Gitu. Mesti ada konteksnya. Dan karena itulah maka kemudian kalau kita ikuti dalam ilmu tafsir, ayat itu kan dikelompokkan madaniyah dan makiyah. Gitu kan. Tapi orang juga sering keliru, Madaniyah itu dimaknai sholat ayat yang diturunkan di Madinah, Makiyah yang diturunkan di Mekah. Enggak begitu pemahamannya. Madaniyah itu ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan Makiyah itu ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Karena ada ayat yang diturunkan di Mekah, yang itu disebut sebagai ayat Madaniyah. Itu ayat-ayat tentang haji, itu kan banyak yang ayat yang turun ketika Rasulullah Muhammad itu menunaikan ibadah haji. Dan ibadah hajinya agak lama kan, beliau berangkat di bulan Syawal, kemudian baru pulang akhir Dzulhijjah. Kemudian ketika pulang beliau kemudian sakit, dan karena sakit sampai akhirnya beliau itu wafat. Nah pada masa beliau di Mekah itu banyak ayat yang turun. Salah satunya misalnya Al-Maidah ayat 3. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu turunnya ketika beliau itu haji. Itu. Nah, sementara kan tempat haji kan nggak di Madinah, tetapi kan beliau itu haji setelah beliau itu hijrah ke Madinah, makanya disebut sebagai ayat Madaniyah. Begini-begini juga banyak yang nggak tahu juga Pak Agus. Nah, karena itu maka konteks ayat itu penting. Tapi satu hal yang seringkali dilupakan oleh banyak pihak adalah bahwa di dalam kita ini beragama itu kan ada namanya maqasidus syariah. Tujuan dari suatu syariat itu diturunkan. Yang karena itu maka banyak orang yang ketika melihat agama itu hanya dari sisi ritual, dan ketika melihat ritual itu hanya kaifiyah dari ritual itu, tapi memisahkan kaifiyah ritual itu dari konteks turunnya, kemudian makosidnya dan hikmahnya. Nah karena dipisahkan maka orang hanya melihat bagaimana persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tata cara, tapi hikmah di balik tata cara itu enggak diperhatikan dan seringkali dipisahkan. Nah disinilah kemudian kita berusaha untuk menjelaskan bahwa banyak hal dalam ibadah itu kaifiyahnya itu fleksibel. Kaifiyahnya itu fleksibel. Misalnya puasa. Puasa itu kan kaifiyahnya jelas. Tetapi kan kalau kamu dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian atau sangat lemah, boleh nggak puasa. Nah, tidak boleh tidak puasa itu bukan berarti kita membangkang perintah Allah, tetapi kita melaksanakan syariat Allah yang lain. Itu kita tidak berpuasa dan mengqadha pada hari yang lain. Jadi mengqadha puasa pada hari yang lain itu tidak berarti kita membangkang tidak melaksanakan puasa, tapi melaksanakan syariat Allah yang lain karena kita diberikan rukhsah gitu. Kita diberikan rukhsah. Kok begitu? Apakah Islam itu pelin-pelan? Ya tidak, karena apa? Dijelaskan sebagiannya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu itu kesulitan. Bahkan di dalam beragama juga nggak boleh kita itu bersusah-susah. Di dalam hadis Sahih Bukhari itu kan disebutkan bahwa kamu itu jangan berlebih-lebihan di dalam beragama karena bisa jadi kamu dikalahkan oleh agamamu. Maksudnya apa? Yang sudah diberi keringanan jangan mencari pemberat. Dan kalau melaksanakan yang ringan jangan menganggap itu tidak sempurna. Jangan menganggap itu tidak sempurna. Ya sempurnanya itu karena kita melaksanakan itu niatnya karena Allah. Nah begini-begini ini Pak Agus memang tidak selalu mudah. Tapi beberapa oke kok. Sepanjang kita tidak menyerang, gitu, tidak menyerang, tidak menyalah-nyalahkan, tapi memberi alternatif.
yang Bapak sampaikan itu begitu, oke. Tapi yang saya tahu begini loh Pak, itu ternyata lumayan kok itu bagus. Dan dengan cara seperti itulah sebenarnya kita melaksanakan apa yang kita sebut dengan pemahaman secara bayani. Itu ada ayat-ayatnya, ada hadisnya gitu. Kalau saya memahaminya begini, bayani itu adalah memahami Al-Quran dengan dalil-dalil nakli, burhani itu dengan dalil-dalil akli, kemudian irfani itu dengan thubutul qalbi, dengan ketetapan hati. Nah, itu kalau kita laksanakan, insya Allah lah ini akan menjadi bagian dari proses di mana kita bisa memberikan pencerahan kepada umat. Nah, yang banyak itu justru bukan yang jabariyah seperti itu Pak Agus, tetapi yang menjadikan masalah agama ini sebagai komoditas politik. Pokoknya gitu, pokoknya melawan. Nah, kalau sudah pokoknya melawan ya sudah. Kalau sudah pokoknya melawan, ya kita pakai ayat Quran juga, fa'in tawallau fa'in nama alaikal balagul mubin. Kalau sudah diberikan penjelasan, kok enggak ikut ya sudah. Tugas kita itu hanya menyampaikan sesuatu secara apa adanya menurut apa yang kita ketahui. Sudah tidak ikut ya enggak apa-apa. Nabi Muhammad juga enggak bisa meyakinkan pamannya di akhir hayat membaca kalimat syahadat kok. Ya kan? Apakah Nabi Muhammad gagal? Apakah Nabi Muhammad kurang menyampaikan kepada pamannya? Enggak juga, enggak kurang. Bahkan kemudian sampai kemudian beliau itu kan dalam beberapa riwayat kan menangis kan ketika pamannya itu meninggal dalam keadaan belum beragama Islam itu, sehingga kemudian turun ayat. Nah, ini ada asbabun nuzulnya kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sangat kamu cintai, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Ya sudah gitu. Kira-kira begitu Pak Agus. Tapi mengingatkan saya, terima kasih sebagai gua Hira. Ada sahabat kita Pak yang sudah wafat Pak Zubaidi yang bersama-sama kita. Ya, betul. Dapat kabar juga ya, kita doakan. Ya, betul. Maka kita bertiga ya ke Gua Hira, berempat ya. Berempat dengan Pak Rakil, Pak Henry. Pak Henry juga udah profesor Pak. Oh sudah, beliau lebih dulu dari saya. Iya. Sekarang staf ahli di Menkominfo ya. Iya. Dan Bapak ini Ibu, juga Bapak Ibu saya terkesan Prof ini adalah jago guyon, bisa mengalahkan almarhum Kiai Hasim. Yang serius menjadi sekaligus ini Pak Agus. Jadi itu. Yeah. Kalau kita tidak ke Gua Hira ya Pak Agus ya, bayangan kita mengenai gua itu kan seperti gua di tanah air kita kan? Iya betul. Ternyata begitu kita ke sana, gua itu bukan gua di sini. Kalau mungkin kita menyebut di sini, nah ini hanya tempat sembunyi aja, ini bukan gua gitu. Karena bayangan kita mengenai gua itu, al-ghor itu kan seperti di kita yang dalam gelap, kemudian masuknya itu apa susah. Ternyata kan enggak, itu kan hanya dua bongkahan batu besar yang berdiri tegak, ada batu lagi di atasnya yang besar, ya disitulah kemudian Nabi bertahan. Jadi ternyata kalau kita menyebutnya ini mah bukan goa gitu. Nah, yang begini-begini ini kan penting untuk beri penjelasan kepada kita, karena seringkali pemahaman kita mengenai suatu konsep itu berdasarkan apa yang kita ketahui, bukan berdasarkan realitas di mana kejadian itu betul-betul terjadi. Ini juga termasuk pendekatan burhani ini Pak. Pendekatan burhani Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Saya mana udah berapa kali ke Makkah, Pak Mukti belum pernah naik ke Gua Hira. Tinggi soalnya Bu Elo. Ingin juga Pak, sekali-sekali biar lebih tahu. Ayo Bu Elo. Ayo Bu Elo kita berangkat. Sekarang lebih mudah. Kalau waktu saya dengan Pak Agus naik itu belum ada trap-trap untuk ke sana, jadi masih harus berjuang. Untuk sekarang sudah mudah karena sekarang udah bagus ya Pak. Ya, Insya Allah doain Pak, mudah-mudahan bisa balik lagi Pak. Amin. Pak Mukti. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Bunda ini. Jadi tadi benar juga tuh menarik tentang sekolah rumahan, gitu. Ya, saat ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Ya. Khususnya bagaimana kita juga ada pendampingan secara psikolog keagamaan kepada masyarakat. Ya, ini penting. Rumah-rumah sekarang udah balik juga dijadikan isoman, ya kan? Nah, kita berharap ke depan Aisyah nih ikut andil untuk ini, ya, supaya kita juga melalui majlis tablik dan juga semuanya majelis
dapat ikut serta, terutama dalam rangka memberikan pencerahan kepada mereka tidak putus asa dalam hidup ini. Ya. Kemarin kira-kira 5 hari yang lalu dari Kampung Nelayan Marunda pada nangis Pak, mau ke rumah. Mereka mengasih kepada Aisyah yaitu bibit cabai yang mereka hasilkan selama ini diserahkan kepada Aisyah supaya Aisyah aktif nanam cabai. Ya. Mereka menangis 1 hari kadang-kadang makan, 1 hari tidak makan. Ya. Karena untuk melaut sangat sulit. Jadi kemarin tadi kami berinisiatif dengan Bu Endang, ayolah kita himpun dana untuk pembelian beras. Bagi guru-guru kita juga sangat sulit sekali, guru TK apalagi guru madrasah ini yang subhanallah luar biasa. Ya betul. Nah, insya Allah mudah-mudahan kami menghimbau ini kalau ada yang punya rezeki, silakanlah ayo kita himpun semua, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Jadi rumah saya dipakai untuk isoman kebetulan bagi masyarakat yang memang binaan Aisyah di Bendungan Hilir. Tapi mereka kekurangan di dalam keilmuan keagamaan itu yang memutus asa. Jadi PPKM ini memberikan mereka itu putus asa. Kehadiran Aisyah sangat diharapkan supaya dapat memberikan pencerahan kepada mereka. Itu saja Pak Mukti. Terima kasih. Setuju sekali Bu Samsidah. Ya, setuju sekali. Ya. Monggo nanti kita mulai setelah ini kita bicarakan. Saya tahu Duren Sawit ini kan termasuk yang pendidikannya hebat nih Pak Mukti. Amin. Termasuk pendidikannya hebat, SDM-nya kuat. Kebetulan nanti juga saya mau ketemu dengan Pak Rektor UMJ. Saya juga akan coba minta bagaimana ada mahasiswa-mahasiswa itu bisa memberikan konsultasi dan berbagai hal yang diperlukan masyarakat di masa sekarang. Ya, terima kasih Bu Samsidar. Terima kasih. Boleh nambahin dikit Pak tentang pendidikan masa COVID. Ya, ini kan di tempat kebetulan saya di Gunung Salak Bogor, Kabupaten Bogor ya, Ciapus. Jadi di sini di sekolah kami di daerah ini anak-anak itu udah banyak yang bosan dengan situasi pelajaran online sekarang. Mungkin bisa Muhammadiyah mempelopori bagaimana belajar seperti yang Bapak sampaikan tadi, rumah dan sekolah gitu kan, supaya anak-anak ini menjadi tertarik kembali untuk menjadi belajar gitu kan. Bagaimana Muhammadiyah mempelopori itu dan dapat menjadi satu contoh untuk sekolah-sekolah yang lain gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ada lagi Bapak? Itu ada yang dua yang angkat resen. Tangan, ada Bu Nurnaini sama Pak Mario mungkin. Iya, ada 2 yang resen Pak ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kan kita lihat kayak Shopee atau Tokopedia gitu kan, itu rata-rata kebanyakan punya orang non muslim ya maksudnya. Nah, coba kita punya ide kalau misalnya itu Muhammadiyah kan organisasi terbesar ya di seluruh Indonesia, bisa bikin Muhammadiyah online, jadi kita belanjanya nggak usah ke tempat orang-orang non gitu. Nanti anggota-anggotanya bisa dari orang-orang muslim juga, pembelinya pun juga bisa dari orang muslim terutama. Mungkin itu bisa, istilahnya hanya saran sih, mungkin bisa disampaikan ke Muhammadiyah Pusat. Barangkali bisa kita belanja tuh nggak usah perlu ke Tokopedia atau ke Shopee. Dengar-dengar itu bersumber di RRT. Jadi kalau misalnya bisa ada di itu di Muhammadiyah kan kita bisa belanja di Indonesia aja. Jadi buat kita untungnya juga bisa salurkan ke kita lagi gitu, nggak berpusat ke negara lain gitu. Para anggotanya pun nanti bisa dari Muhammadiyah juga mitranya gitu. Mungkin bisa saya punya saran seperti itu Pak. Maaf, terima kasih. Ya terima kasih Bu sarannya. Banyak sekali memang sekarang saran untuk Muhammadiyah. Misalnya ketika ada tabung gas yang ditarik dari rumah sakit PKU 250 tabung ditarik, itu juga langsung ada yang usul ke saya, udahlah Muhammadiyah bikin perusahaan gas sendiri gitu. Tapi saya kemudian bercanda, kalau semua kita bikin nanti orang lain bikin apa, saya bercanda begitu. Tapi saya kira ide-ide itu memang menarik, tinggal nanti kita coba lihatlah mana yang memang mampu kita lakukan, dan mungkin kalau kita memang belum mampu ya caranya tetap kita bermitra, tapi tentu dengan kemitraan yang strategis ya, bukan kemitraan yang eksploitatif.
Itu. Karena kalau soal misalnya Tokopedia dan lain-lain kan sebenarnya dia sekedar menjualkan, bukan barang dia yang dijual kan sebenarnya. Jadi kalau yang saya tahu kan dia misalnya orang masuk dalam jaringan dia, nah kemudian dia mengiklankan dan kemudian membantu menjualkan. Jadi kalau kita bisa punya jaringan dengan apa toko-toko online itu juga sebagiannya kita juga bisa apa mendapatkan manfaat dari situ. Kuncinya memang masuk ke dalam jaringan. Kalau kita mampu tentu kita bisa membuat jaringan sendiri, tapi kalau tidak mampu kan ibarat orang melangkah itu kan perlu ada tahapan ya, perlu ada step. Nah, step itu yang saya kira penting kita lakukan. Misalnya, mohon maaf kan dulu ada yang bikin gerakan, pokoknya kita lawan itu Maret itu. Tapi kan kalau hanya sekedar slogan begitu kan nggak bisa juga. Diam-diam kan sekarang di Muhammadiyah mulai berjalan kan. Misalnya tanpa harus kita itu bersuara lantang kan sekarang alhamdulillah mulai banyak berdiri Lokmat ya. Lokmat yang didirikan oleh justru Suara Muhammadiyah malah yang mendirikan Lokmat itu. Kan itu prinsipnya hampir sama dengan Indomaret atau Alfamart gitu kan. Kemudian di banyak daerah itu ternyata diam-diam banyak yang mendirikan seperti itu namanya toko kita atau tokomu. Itu ternyata juga luar biasa banyak berkembang. Jadi menurut saya di Muhammadiyah itu pola gerakannya seperti itu, udah nggak usah kritik itu, nggak usah mencela-cela itu, kita berikan saja solusi, kita berbuat sambil kemudian kita melangkah dan kemudian dibenahi dengan cara kita berbuat. Nah, kalau merancang terus nggak memulai susah, tapi kalau sudah sederhana kita lakukan, kita mulai, kita benahi sambil berjalan, itu dalam pengamatan saya di banyak tempat yang saya kunjungi, itulah yang berhasil. Itulah yang berhasil. Beberapa waktu yang lalu saya ke PDM Kota Metro di Lampung. Lampung loh ini. Saya mengunjungi pembangunan rumah sakit yang rencananya itu 7 lantai. Itu kan lebih tinggi dari rumah sakit Muhammadiyah Jakarta yang kita punya 3 itu kan. Itu 7 lantai itu dan itu nanti akan menjadi gedung tertinggi se-Kota Metro. Tapi dia tidak hanya berpikir itu. Dia berpikir di sebelahnya rupanya dia punya 2 minimarket yang itu paling enggak mensuplai kebutuhan pasien dan keluarga yang sedang berobat atau sedang menunggu perawatan dan seterusnya. Ini kan sebenarnya langkah-langkah yang kalau walaupun kecil, kalau pelaksananya itu banyak dan kemudian konsisten, itu efeknya akan besar. Itu yang saya kira memaknai jamaah itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Sehingga do what we can do. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, kemudian start from the small thing, dan mulai dari yang kecil. Saya ada buku kecil Bu, judulnya itu apa namanya Kekuatan Kata-Kata. Bukunya kecil itu buku saku, kalau saya masukkan saku itu muat. Ada satu kutipan di buku itu yang saya masih ingat dan sering saya ceritakan. Orang itu seringkali lupa. Mohon maaf segini, orang itu seringkali mengagumi tembok Cina, Great Wall itu, yang panjangnya ribuan kilometer. Tetapi orang lupa bahwa tembok Cina yang orang mengaguminya itu, pembangunannya dimulai dari 1 batu saja. Tapi 1 batu yang terus diikuti dengan batu-batu yang lain, itulah yang menghasilkan tembok Cina itu. Saya kira kita bisa berdakwah dengan cara seperti itu. Karena itu maka walaupun kecil, kalau itu kita mulai dan kita konsisten, itu insya Allah dia akan menjadi sebuah gerakan besar. Nah inilah yang saya kira menjadi ciri dari Muhammadiyah. Ya mungkin ada yang mengatakan ini sesuatu yang ecek-ecek, itu pinjam istilahnya Pak Amin Rais. Tetapi jangan lupa loh, banyak hal besar itu penentunya hal kecil. Kita ini bisa malu besar gara-gara 1 kancing copot. Mohon maaf ya, apalagi kalau kancingnya itu copot di tempat yang penting. Kemudian apa yang menyelamatkan kita ketika kita nggak bisa menjahit dan memasang kancing? Yang menyelamatkan kita adalah sebuah benda kecil yang bernama peniti. Peniti itu kecil sekali kan, sepele gitu, tapi dia punya makna besar untuk bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang sebenarnya bisa berakibat fatal. Karena itu jangan menganggap kebaikan yang kecil itu sesuatu yang tidak berguna. Kebaikan itu betapapun kecil, betapapun sangat sederhana, kalau konsisten kita lakukan, insya Allah manfaatnya akan luar biasa.
Inilah saya kira filosofi sederhana dari orang kampung ini. Silakan, ada satu lagi nih Pak ya, ada Pak siapa ini? Baik, silakan Bapak Nario. Pak Naryo, monggo Pak Naryo, oke. Ya. Mungkin Ada yang istilahnya raise hand. ibda binafsik ya Pak Mukti dan do the best. Betul sekali Bu Elo, setuju ya. Setuju Bu Elo. Ada Pak Naryo yang raise hand ya. Mario. Pak Mario, mohon maaf Pak Mario. Silakan Pak Mario ya. Ya. Masih Bob. Saya bertanya mengenai keadaan bangsa kita ini. Menurut Profesor ini Umer Capra, ahli ekonomi Pakistan, berpendapat kenapa kita Prof sudah lama merdeka tapi tidak begitu beranjak makmur gitu. Beliau menjawab karena pemimpin kita itu tidak lebih baik dari penjajah gitu. Setelah mengamati itu saya berpikir sejak Orde Lama kita kayak gitu, Orde Baru kayak gitu, reformasi kayak begini. Menurut saya itu karena pemimpin kita itu tidak seperti Umar bin Abdul Aziz. 2,5 tahun sudah menciptakan kemakmuran masyarakat sehingga tidak ada yang mau diberi zakat. Sedangkan kita 20.000 aja sampai keinjek-injek. Sosialisasi apa menurut Bapak? Apakah dengan adanya pemimpin yang demikian itu akan terus-menerus kita pelihara? Maksudnya jangan sampai nanti pemimpin yang akan datang begitu lagi. Menurut saya pemimpin prototipe penjajah ini adalah tidak baik. Yang ideal itu ya prototipe Umar bin Abdul Aziz, atau dulu kan sudah ada tokoh-tokoh kita juga seperti Muhammad Nasir dan lain-lain. Seperti gaya Muhammadiyah itu. Nggak ada yang orang Muhammadiyah istilahnya kaya mendadak karena mengelola Muhammadiyah. Jadi kalau negeri ini kan asal jadi presiden pasti kaya. Susahnya gitu Dok. Prof. Saya tanyakan sekarang apakah usaha kita untuk memperoleh istilahnya pemimpin prototipe Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih. Dan yang kedua adalah PAN. PAN itu kenapa gabung dengan pemerintah, Prof? Mungkin bisa penjelasan. Terima kasih. Ya, kalau yang kedua saya jawab saya tidak tahu karena saya tidak PAN. Saya ini PNS. Pak, mungkin ya Bapak itu maksudnya ganti aja presidennya kali Pak. Ya, maksudnya begitu. Cuma izinkan saya menyampaikan begini, itu opini ya yang disampaikan. Tetapi kita setuju bahwa kemajuan suatu umat itu memang tergantung dari pemimpinnya. Kalau saya pernah mau menyampaikan kritik, tapi kritik ini mungkin Pak Agus. Saya menyampaikan, loh kita tuh jalankan milih pemimpin, milih penjajah aja kita keliru kok. Begitu. Kita tuh jalankan milih pemimpin, milih penjajah juga keliru. Coba kita dijajah Inggris, saya kira nggak semenderita ini kita itu. Betul, Prof. Penjajah Inggris itu kan penjajah yang tidak membodohkan rakyatnya. Jadi Malaysia itu kan tidak dirusak ketika dijajah Inggris itu. Sistemnya dipertahankan, kemudian diberikan pendidikan, dan akhirnya pada saatnya mereka kemudian sudah waktunya merdeka dilepas sama Inggris itu. Nah, gitu kan. Nah, kita tuh dijajah Belanda dieksploitasi betul, diambil semua kita oleh Belanda itu. Dibodohkan, sekolah nggak boleh. Gitu kan. Sekolah itu diberikan menurut kelas sosial dan menurut ras gitu kan. Jadi kalau yang seperti saya ini itu mungkin kalau zaman Belanda agak untung karena mirip Cina ya, jadi bisa sekolah kan. Tapi kan mirip saja. Kalau saya terlalu pribumi kan hanya bisa sekolah sampai sekolah ongkoloro. Kalau agak meningkat dikit SD, SR itu sekolah rakyat. Di atas sudah nggak boleh. Nah, bagaimana bisa maju? Makanya Belanda itu tidak meninggalkan jejak peradaban di negara yang dijajah. Dijajah sekian ratus tahun, tapi orang tidak bisa berbahasa Belanda di Indonesia. Tapi di Inggris, hampir semua negara yang dijajah Inggris itu bahasa Inggrisnya bagus gitu. Malaysia itu bahasa Inggrisnya kan bagus, kalau writing terutama ya itu bagus sekali, kalau speaking ya nggak jauh-jauh beda sama kita lah gitu kan. Speakingnya speaking Melayu sama dengan speakingnya orang Singapura yang juga sangat
sangat dipengaruhi sangat bahasa Mandarin, atau speakingnya orang India yang dipengaruhi oleh bahasa ibunya, tapi tulisannya kan mereka luar biasa. Itu kan keberhasilan Inggris. Jadi saya sering mengatakan, Pak Mario, kita tuh jangan milih pemimpin, milih penjajah juga kita tuh salah gitu. Nah, tetapi kan ini tidak boleh kita sesali dalam pengertian yaitu semua adalah bagian dari sejarah. Sekarang kita look ahead, lihat ke depan. Dalam kaitan ini, mohon maaf, langkah Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama, Muhammadiyah melihat adanya keadaan yang seperti ini itu karena sistem ketatanegaraan kita yang memang perlu diperbaiki. Jadi kita memperbaikinya dari hulu, Pak Mario. Nah, Muhammadiyah sudah mengusulkan itu dengan rumusan Indonesia berkemajuan. Kita sampaikan kepada semua pimpinan partai, kepada lembaga negara. Tapi ya karena kita bukan kekuatan politik dalam pengertian partai, ya dibaca saja oleh mereka. Dan sebagian mungkin baru ada sedikit yang nanti disetujui, misalnya soal PT parliamentary threshold yang diusulkan Muhammadiyah 5%, itu mungkin nanti baru disetujui pada pemilu 2024. Yang lainnya belum. Termasuk Muhammadiyah mengusulkan perubahan sistem pemilihan presiden sudah kita usulkan, Pak. Masuk sistem pemilu sudah kita usulkan, tapi semuanya bentuk tertulis. Nah, semuanya tergantung pada mereka yang punya kewenangan, karena undang-undang itu kan 100% yang menyusun adalah DPR, dan DPR itu 100% partai politik. Nah, memang ini peran partai politik menjadi penting. Nah, kalau Muhammadiyah itu tidak menjadi partai politik, maka caranya apa? Ya nitip aspirasi kepada partai, Pak. Jangan kemudian bikin partai juga, udah kita bikin partai. Nggak laku, Pak. Nggak laku. Saya tahu persis bagaimana dulu Pak Amin Rais itu orang yang hebat seperti itu, yang bagus seperti itu, berakal seperti itu. Kalau kemudian dulu sempat kita tonjolkan, ya beliau ini seorang yang puasa Dawud itu. Di tempat-tempat lain yang tidak Muhammadiyah itu, pelan dulu saya ikut tim sukses. Jawabannya apa? Kita perlu presiden yang tidak sekedar puasa Dawud. Tidak kurang juga, Pak. Jadi susah. Nah, karena itu pilihan kita adalah pilihan netral. Kenapa netral? Supaya kita bisa menyampaikan aspirasi kepada semua partai yang ada. Dan itu yang selama ini kita lakukan. Sehingga ketika ada undang-undang HIP itu misalnya, itu kita komunikasi dengan semua partai. Termasuk PDI pun itu saya lobby, Pak. Sampai saya bilang kepada Sekjen PDIP, Mas, sebaiknya dalam kaitan ini PDIP mundur selangkah, supaya nanti bisa melompat lebih maju lagi, saya bilang. Sebab kalau sekarang PDIP ngotot mempertahankan itu, sementara masyarakat keras sekali menolak, itu nanti bisa berpengaruh. Dan akhirnya mereka ikut dengan nggak ngotot lagi kan. Begitu-begitu itu nggak muncul di publik. Yang begitu-begitu nggak muncul di pemerintahan. Tapi kita lakukan, Pak Mario. Karena memang mereka yang punya kewenangan. Sehingga kita pakai kaidah fikih. Kaidah fikih itu berbunyi, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Yang tidak bisa diambil semuanya, jangan dibuang semuanya, kira-kira begitu. Seperti kalau ibu saya tuh ngajari dulu di kampung, ada mangga itu kan jatuh. Sebagian mangganya itu bolor itu karena dimakan ulat, gitu. Bolor. Nah, tetapi kan yang lainnya enggak. Nah, makanya yang bolor itu yang dibuang, yang tidak bolor ya jangan dibuang, itu enak kok. Seperti ibu-ibu misalnya ada sayur ya, disimpan di kulkas kelamaan jadi layu misalnya kan. Kan tidak semuanya dibuang. Nah, kalau emang nggak bisa dimasak oke, tapi jangan dibuang percuma, kan bisa untuk makan burung, bisa untuk makan ayam, kan lain ceritanya. Nah, pada konteks ini menurut saya pilihan Muhammadiyah adalah pilihan bagaimana sistem ini kita isi dengan melibatkan dan mendukung kader-kader kita yang memang punya kemampuan, punya semangat untuk masuk ke lembaga-lembaga negara, kemudian mempengaruhi para pengambil kebijakan. Memang ini langkah ini termasuk langkah yang tidak populer dan mungkin langkah yang sebagian menganggap terlalu lembek, tapi menurut saya mengikuti, tapi ini pendapat ya, pendapat dari beberapa ulama Muslim, misalnya Ibnu Taimiyah misalnya, itu kan berpendapat bahwa pemimpin, memang dia menginginkan pemimpin yang kuat ya. Pemimpin yang kuat walaupun dia itu non Muslim itu lebih baik daripada pemimpin Muslim yang lemah. Ini Ibnu Taimiyah. Kalau Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu beliau mengatakan, jadi
satu hari tanpa kepemimpinan itu akan menjadi sebuah malapetaka yang luar biasa. Oleh karena itu, maka dengan berbagai pendekatan yang ada, ya sudah yang ada itu ya yang memang adanya begini, ya kita berusaha bagaimana yang begini ini bisa kita isi. Tapi tentu saja bukan kita mengisinya dan mendukungnya secara membabi buta, tidak. Kita tetap mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau seorang pemimpin itu mengajak kepada kebaikan, maka kita mendukung kebaikan itu. Tapi kalau pemimpin itu mengajak kepada kemaksiatan, kata hadis Nabi, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada kewajiban taat kalau ada perintah untuk hal-hal yang kita ini bermaksiat kepada Allah. Saya kira begitu pendekatan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini agak berkepanjangan dan sudah 9.53. Saya akan ada lagi acara berikutnya. Mudah-mudahan acara kita, dialog kita pada pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Siti Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED yang telah memberikan kami semua pencerahannya pada pagi hari ini. Memasuki acara terakhir yaitu penutup, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pengajian bulanan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Duren Sawit II ini. Sebelum acara ini kami tutup, izinkan kami mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada acara hari ini, dan mohon maaf jika kami terdapat kesalahan baik pengucapan maupun sikap kami yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan acara pada hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Nasrun minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak Prof. Terima kasih sama-sama.